warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazala al-Qur'an liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma rabbana ishrah lana sadrana wa yassir lana amrana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kembali kita dipertemukan, diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba itu kita lanjut di nomor hadis 229 di halaman 454. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana, jika adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u, beliau benar-benar meninggalkan al-amala, suatu amal. Jika Nabi meninggalkan suatu amal, maksudnya tidak melakukannya. Wa huwa yuhibbu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai an ya'mala bihi, untuk mengamalkan perbuatan tersebut. Ingat kalimatnya, jika Nabi meninggalkan suatu amal, padahal Nabi sangat menyukai amal itu, khasyata an ya'mala bihi nas, karena Nabi khawatir kalau beliau melakukan amal itu diikuti juga oleh umatnya, khawatir fa'ifuratu alaihi, itu diwajibkan bagi mereka. Muttafaqun alaih. Jadi begini Bapak Ibu, yang sering kali saya sampaikan, penting kita untuk memahami meninggalkan sunnah atau membenci sunnah atau tidak setuju terhadap sunnah itu memiliki hukum yang berbeda. Kadang-kala orang kemudian memvonis terhadap satu perbuatan, misalnya tidak melakukan perbuatan sunnah, kemudian dianggap benci terhadap sunnah. Bukan itu. Karena yang dimaksudkan benci terhadap sunnah memang membenci perbuatan tersebut. Jika seseorang meninggalkan satu perbuatan, artinya tidak melakukan perbuatan itu karena memang itu tidak wajib, maka tidak perlu dicela. Maka perbuatan itu sifatnya adalah pilihan. Jadi kita memahami hukum atau perbuatan, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu, amalun Nabi, amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sifatnya itu adalah lazim. Lazim itu adalah harus, ya, keharusan. Bisa istilahnya adalah fardu, bisa istilahnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah mukhayyarun, pilihan. Yes. Sifatnya pilihan. Nah, amal yang sifatnya pilihan ini bisa jadi yang disebut namanya sunnatun, sunnah, artinya lawan dari harus, atau kemudian disebut mandubun. Ya. Jadi fardun, wajibun, sunnatun, kemudian mandubun, ini istilah mawon ya. Atau mustahabun, ya, mustahabun.
Ya. Ya. Nah, pemahaman ini Bapak Ibu Yuseru menjadi satu hal yang sangat penting. Supaya nopo pertama kita menjalankan ibadah itu tidak ekstrim, ya. Baik karena semangat melakukannya, gitu ya, atau semangat tidak melakukannya. Keekstriman ini dicegah oleh Islam. Ambil contoh begini, Ustaz. Rasulullah salat tarawih itu berapa kali? Coba. Rasulullah di awal pertama kali bulan Ramadan itu tarawihnya berapa kali? 2 kali. Selama 1 bulan itu berapa kali? 2 kali. 2 kali. Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Yes, oke. Ketika Nabi tidak keluar untuk sholat tarawih bersama dengan umatnya, saat itu apa yang dikatakan oleh Nabi? Wajib. Takut kalau itu Wajib. Bapak Ibu, ini penting untuk dipahami kalimat ini. Sehingga orang harus paham kedudukan hukum. Dilihat dari aspek hukum ya. Ini wajib, tidak boleh ditinggalkan. Fardu tidak boleh ditinggalkan. Maka kalimatnya adalah lazim, harus. Sedangkan sesuatu yang tidak harus, maka disebut namanya mukhayyar, pilihan. Nyesel sangat dilakoni apa, orang ya apa. Hanya saja begini, Rasulullah SAW ketika beliau tidak melakukan satu perbuatan, gitu ya, bukan karena tidak ingin melakukannya, tetapi takut kalau amal tersebut dianggap wajib oleh umat. Sehingga ini memberikan satu gambaran, Bapak Ibu. Beribadah itu relax. Beribadah itu jangan sampai udah terpikirkan dalam diri kita itu adalah sebuah beban. Yang seringkali saya sampaikan, Rasulullah SAW memberi contoh dalam ibadah kepada umatnya itu, mulai dari umat yang paling lemah sampai yang paling kuat. Semua Nabi lakukan. Kenapa begitu? Supaya umat ini memiliki contoh semuanya. Contoh orang lemah Nabi pernah melakukannya, contoh orang yang kuat Nabi juga pernah melakukannya. Sehingga umatnya itu bisa memilih mana yang sesuai dengan keadaan masing-masing dari umat tersebut. Sehingga kriteria orang yang kemudian disebut memiliki komitmen terhadap sunnah, misalnya, tidak mesti harus begini, tidak mesti harus begitu. Termasuk misalnya Bapak Ibu, pangapunten sangat, perempuan di dalam menutup auratnya. Prinsip dasarnya dalam Islam, pangapunten, selama aurat itu tertutup, maka sudah cukup. Maka Nabi hanya memberikan penjelasan apa? Semua badan harus tertutup kecuali apa? Muka dan kedua telapak tangan. Oke, satu. Kedua, pakaian itu tidak mencerminkan lekukan tubuh, misalnya. Ya betul. Ketiga, pakaian tersebut tidak tasyabbuh atau tidak menyerupai pakaian non muslim. Tidak transparan. Sudah selesai. Gitu. Nah, sehingga itu monggo perilaku manusia di dalam memberikan atau dalam menutup auratnya monggo. Nah, sehingga sebagian ulama pangapunten sangat, saya dalam banyak hal gitu ya. Ada beberapa guru kami juga punya perilaku yang macam-macam. Ada di antara guru kami yang senang pakai baju putih, tapi tidak gamis gitu, biasa saja. Tetapi ada juga yang kemudian tidak putih. Untuk memberikan penjelasan, orang kudu menunggui gitu. Kadang-kadang dalam pikiran kita, gitu, karena mungkin ada seseorang yang ngaji dengan ustaz. Mungkin karena budaya dia pakainya begitu terus, seakan-akan terjebak apa? Sing sunah ki koyo kuwi gitu. Sehingga kalau yang tidak itu tidak sunah. Nah, ini problem. Begitu juga misalnya, ya, ada seorang ustazah misalnya. Dia kalau ngisi pengajian atau setiap kali pergi kemana pakai cadar terus, seakan-akan yang terpersepsikan adalah sing bener ki kudu menukui. Nah, orang menukui orang bener. Nah, ini cara pandang yang keliru, Bapak. Ya, cara pandang yang keliru.
Sehingga itu yang kemudian seringkali yang saya disampaikan, diingatkan oleh para ulama, bahwa pengertian syar'i itu tidak hanya satu. Jadi pengertian syar'i atau pengertian sunnah bisa A, bisa B, bisa D, dan seterusnya. Selama itu memiliki dalil, selama itu memiliki fondasi, silahkan dilakukan. Sama halnya misalnya ketika orang sholat. Sholat kan seringkali dipraktekkan, yang sunnah itu kudu koyo ngene iki. Nah, misalnya begitu. Nah, itu problem lagi. Padahal pangapunten, ada beberapa gerakan sholat memang itu sesuai standar, sesuai definisinya. Ketika takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika sujud, ketika i'tidal dan seterusnya. Itu memang ada standar cara. Yang itu juga dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi juga ada yang sifatnya fleksibel, gitu. Termasuk di dalamnya adalah nuseu ketika mengangkat kedua tangan. Jadi ketika mengangkat dua tangan itu kan banyak yang mencontohkan, ada yang begini, ada yang lebih tinggi dikit, ada yang begini lagi. Buat monggo. Yang penting jangan sampai dengan ketika takbiratul ihram begini, Allahu Akbar. Kanan kirinya timbul kabeh begini. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi itu contoh sederhana saja. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga nanti Bapak Ibu, dalam misalkan duduk di antara dua sujud atau kemudian duduk dalam tahiyat akhir, itu boleh iftiras, boleh tawarruk sebenarnya. Walaupun kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, duduk tawarruk, itu tanda bahwa sholat itu sudah berakhir. Jadi duduk tawarruk itu tanda bahwa sholat itu sudah berakhir. Nah, bagi makmum yang masbuk, kan ada dua pendapat tuh. Karena ada yang berpendapat kudu melu imam, tapi ada berpendapat tidak harus melu imam, karena itu sifatnya mukhayyar, pilihan. Jadi ini contoh juga. Nah, begitu juga kita dalam menjalani sunnah, letakkan sunnah sebagai sunnah dalam konteks selain wajib, gitu. Jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa perilaku sunnah yang tidak wajib itu kemudian kita persepsikan wajib. Ya misalnya begini, Pak Kapten, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan waktu kita untuk sholat duha, lakukan. Jika suatu ketika kok tidak, ya biasa saja. Para ulama dulu itu ya biasa saja, hanya saja mereka mengganti dengan amal yang lain. Mereka mengganti dengan amal yang lain, misalnya bersedekah. Gitu. Ada sebagian ulama misalnya Pak Kapten, ketika malam hari mereka ini biasa melakukan ibadah sunnah di malam hari seperti sholat, zikir, baca Quran dan seterusnya. Ketika malam itu kok tidak bisa, mungkin karena capek, ketiduran dan seterusnya, ya sudah. Hanya saja ketika nanti di siang hari mereka menggantinya, misalkan dengan banyak bersedekah, misalkan dengan banyak berzikir, supaya mereka ini tidak tertinggal dalam hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling pokok adalah bagaimana seseorang itu membangun hubungan dengan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga kemudian pengertian idealis di dalam beragama yang dikhawatirkan adalah itu justru memunculkan tasyadud. Tasyadud itu adalah perilaku yang ekstrim. Gitu. Perilaku yang ekstrim gitu. Itu yang berbahaya. Gitu. Jadi ya misalnya begini, Yusuf, saya punya kiai dulu di pesantren itu. Yusuf, kalau sholat itu ya pakaian ala kadarnya saja. Ya biasa. Bahkan ya pakai baju pendek, sarung cuma double, terus pecinan ala kadarnya. Hanya sekadar untuk menunjukkan menunggu oleh gitu. Seperti saja itu boleh dan sholatnya sah selama itu menutup auratnya. Karena kalau kemudian kadang-kadang seorang kiai juga di kampung itu menjadi contoh di masyarakat santrinya, seakan punya pikiran harus pakai gamis misalnya, harus pakai sorban misalnya, itu mungkin memberatkan bagi sebagian gitu. Itu akan memberatkan bagi sebagian. Ya kebetulan dia tidak bisa beli gamis atau tidak punya gamis misalnya, atau tidak punya sorban misalnya, atau memang nggak senang pakai sorban, kan bisa jadi. Gitu. Nabi SAW kadang-kadang juga belum pakai sorban yang diudung-udung nih, ada, tapi nggak mesti gitu. Tapi ada sebagian yang suka yang duduk pakai udung-udung, sehingga persepsinya yang sunnah itu menukui, yang tidak begitu tidak
sunnah. Ini problem gitu. Saya ambil contoh, Pak Kapolres. Saya sering kali ditanya oleh orang, Pak, pakaian yang sunnah menurut jenengan aku radon. Pakaian yang sunnah yang Islami seperti apa? Aku ngerti gitu. Karena masing-masing ormas itu punya cara pandang sendiri. Misalnya NU, gitu ge, butuh gamisan, sarungan, pecining, ngangkat, wah, gitu ge. Terus nek sholat surbane ning jero, wah, gitu, wah, kuwi sunnah. Nanti yang Muhammadiyah beda lagi, ya udah, pakai gamis, mau baju koko, celana, pecining hitam, marap gitu, wah, jungkir gitu. Masya Allah. Nanti salafi beda meneh, gitu. Pakai gamis, pecinan, nanti jamaah tabligh tambah rompi, wah itu sama udung-udung gur. Buat apa nek ditafsir ke sunnah? Kudu iki sunnah. Sederhana saja, semuanya khusyuk. Sehingga ada pilihan, mukhoyar. Ini penting gitu. Nah, sehingga kembali ke apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kalimatnya menarik. Karena jika gitu ya, Nabi itu meninggalkan satu amal, padahal Nabi senang melakukan amal itu. Ya, jika Nabi meninggalkan satu amal, padahal Nabi senang melakukan amal itu. Kenapa beliau meninggalkan? Takut kalau itu dianggap wajib oleh umat. Oleh karena itu, yang dulu sudah kita bahas di tema tentang al-iqtisad fil ibadah, sudah dibuka Ibu temanya kemarin. Masya Allah, ini murid yang tidak bijak ini ya. Dikasih PR dan dikerjakan. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, misalnya gini Pak Abudun, ada 3 sahabat yang datang kepada Nabi, kepingin tahu tentang ibadahnya Nabi, tetapi tidak ketemu beliau, hanya ketemu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bercerita tentang ibadahnya Nabi. 3 orang ini unik, menganggap kalau ibadahnya Nabi itu biasa saja, menganggap ibadah Nabi itu sesidik. Kemudian mereka mengatakan, sidik tapi kan Nabi, itu kan awake dhewe. Awake dhewe kan dudu Nabi. Nah, akhirnya kemudian mereka berkomitmen. Satu, komitmen, aku akan sholat sunnah sepanjang hidupku, aku akan puasa sunnah sepanjang hidupku, aku tidak akan menikah sepanjang hidupku. Perilaku itu dibenarkan Nabi atau disalahkan oleh Nabi? Itu perilaku yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibenarkan oleh Nabi. Maka udah Nabi mengatakan begini ketika mereka mau pergi. Tiba-tiba Nabi hadir dan kemudian Nabi mengatakan begini, apakah kalian tadi yang mengatakan begini dan begitu? Ya Rasul. Maka Nabi mengatakan begini, saya itu orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Kalau kemudian diibaratkan orang paling takut di muka bumi siapa sih? Nabi atau selain Nabi? Nabi gitu. Ya betul. Tapi kadang-kadang ada orang yang selain Nabi itu luar biasa, seakan-akan lebih pintar daripada Nabi. Sama misalnya seperti sahabat ini tadi, satu contoh yang luar biasa ini untuk memberikan gambaran tentang bagaimana orang beramal itu harus moderat. Tidak perlu mengambil sikap-sikap yang ekstrim. Tidak perlu mengambil sikap-sikap yang ekstrim. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan seperti tadi yang saya sampaikan, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku itu juga berbuka, aku itu juga tidur, dan aku juga menikah. Faman rotiba al-sunnati falaysa minni. Maka siapapun orang yang senang menjauh dari sunnahku, maka itu tidak termasuk sunnahku. Perilaku ekstrim, tasyaddud dalam beragama, semuanya itu dilarang. Semua dilarang. Dan Nabi tidak mencontohkan se-ekstrim itu gitu. Nabi tidak mencontohkan se-ekstrim itu gitu. Tetapi kadang-kadang kita lihat ada sebagian umat Islam yang justru menjalankan Islam, mengamalkan Islam itu mencontohkan dengan pola-pola yang ekstrim. Contohkan pola yang ekstrim, tapi itu tidak disukai oleh Nabi gitu. Tidak disukai oleh beliau Rasulullah SAW. Nah,
Itu yang penting untuk menjadi gambaran bagi kita. Jadi misalnya saya punya guru misalnya, kalau sholat tarawih bulan Ramadan, beliau sengaja tidak memfullkan 30 hari atau 1 bulan, sengaja untuk memberikan penjelasan bahwa itu adalah sunnah. Puasa juga begitu. Ya kadang-kadang poso, sing sunah gitu sih. Ya sok poso seorang. Sholat malam juga begitu. Sok muni sholat di seorang. Kembali lagi bahwa sunnah itu adalah sunnah. Nah, tentu berbeda nanti Bapak Ibu ketika seseorang, nah ini memiliki sebuah keinginan besar. Ketika seseorang memiliki keinginan besar, taqarruban ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, monggo. Bahkan Nusewu, itulah yang kemudian seringkali disebut namanya mereka ulama yang sudah masuk di wilayah memperbaiki diri. Mereka sudah tidak lagi memperdebatkan masalah hukum, tidak lagi memperdebatkan masalah hukum. Selama apa yang dilakukan itu memiliki fondasi, selama apa yang dilakukan itu memiliki dalil, selama apa yang dilakukan di situ memiliki pandangan dan bisa dipertanggungjawabkan, mereka lakukan. Sekalipun mungkin, Yosef, amal yang dilakukan itu diperdebatkan oleh orang lain. Misalnya begini, ada jangan melakukan sesuatu. Memang dasar hadisnya misalnya, kalau diteliti itu bisa dikatakan dhaif. Contohnya sholat tasbih misalnya. Ada di antara yang hadir sholat tasbih, ada yang sudah sholat tasbih berapa itu? Sesekali. Sholat tasbih ini banyak pandangan di kalangan para ulama. Hadisnya itu sendiri Bapak Ibu, memang sebagian ada yang mengatakan dhaif dan sebagian mengatakan tidak dhaif. Beliau misalkan seorang muhaddits Syekh Nasruddin Al-Albani itu mengatakan hadisnya itu hasan. Nah, ketika orang Yusuf sana memang meniatkan diri taqarruban ila Allah, it's okay. Ada ulama yang mengatakan hadis ini bisa pakai. Walaupun mungkin apa yang dilakukan akan dipersoalkan oleh orang lain. Tujuannya bukan itu. Tujuannya supaya hati dekat ke Allah selesai. Jadi nggak perlu masuk di wilayah perdebatan. Kita itu seringkali sebelum beramal sudah berdebat sampai orang situ ngamal kan gitu. Ya betul. Misalnya Bang Abdul Sanad menghitung jumlah zikir dengan alat tasbih misalnya. Ini ingat kalimat saya, menghitung jumlah zikir dengan alat tasbih. Memang ada yang berpendapat tidak boleh. Bahkan ada yang menghukumi itu perbuatan bid'ah. Tetapi sebagian para ulama tidak ada masalah, karena tujuannya itu zikir, hanya jumlahnya itu perlu dihitung. Nah, ngitungnya Nabi dulu menggunakan tangan, kan gitu. Menggunakan jari Nabi. Nah, kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan itu kan cuma alat untuk menghitung jumlah, berarti boleh dong dengan selain jari. Ada yang menggunakan batu yang dihitung, ada yang seru sangat. Nah, zaman sekarang saya itu udah digital kok, tasbih digital. Tidak ada masalah karena itu hanya alat untuk menghitung. Nah, masalah khilafiyah seperti itu, perbedaan pendapat itu monggo gitu ya. Ketika orang sudah yakin itu boleh, sudah dilakukan saja. Tidak perlu masuk terlalu banyak perdebatan. Misalnya, aku nggak setuju, selesai, nggak usah, tinggalkan saja. Ya. Tidak perlu mengkritik mereka yang melakukan. Begitu juga yang setuju, lakukan saja. Tidak perlu memaksa yang tidak setuju. Terilah saja, lakukan saja. Kenapa? Masing-masing nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. Karena apa yang kita lakukan Bapak Ibu, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik yang panjenengan lakukan itu memiliki dalil, ataukah panjenengan yang panjenengan itu tidak memiliki dalil gitu. Baik itu ada dasarnya atau tidak ada dasarnya, atau ada dasarnya tapi menjadi perdebatan gitu, bermonggo. Nah itu yang pesan saya kepada panjenengan, jika memang sudah ingin memperbaiki diri untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa ta'ala tak perlu memperdebatkan masalah khilafiyah. Niat itu tak bagi Allah pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak usah perlu sing macam-macam. Kalau dalilnya tak kuat katanya kalau misalnya kita tidak perlu orang katakan begini begitu, tapi kita kerjakan saja, padahal itu dalil dari Nabi sendiri tidak kuat dalilnya gitu loh, katanya itu kita bilang kuat katanya. Jadi begini Bu, satu hal yang harus panjenengan ingat, kita sudah belajar ya hadis ini. Kadang-kadang di situ kan ada komentarnya bukan? Kadang-kadang kalau yang sudah jelas mutafaq bisa saya komentari, tapi kalau ada yang dhaif misalnya di sini saya komentari. Jadi begini Bapak Ibu, menetapkan hadis ini sahih, ini dhaif, gitu. Itu hasan. Itu siapa yang menetapkan? Ulama atau Nabi? Nabi atau bukan? Bukan. Kalau itu ulama, itu nas atau ijtihad? Ijtihad itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kembali ke keyakinan masing-masing. Nyesel saja. Kalau sudah masuk belajar tentang ilmu hadis, ruwet itu, saya ruwet. Saya itu juga melakukan penelitian dalam bab itu juga lama gitu. Ya ini salah satu contoh, satu hadis yang saya sejak sebelum anak kedua saya lahir itu dulu punya cita-cita ingin memberikan syarah sendiri terhadap kitab Bulughul Maram. Gitu ya, kitab Bulughul Maram. Jangan bisa ikut saya Zoom tadi malam ya, Zoom tadi malam. Ya, alhamdulillah yang ikut ada sekitar 40, kadang-kala 50, dan mesti. Nah, Bismillah, ada satu hadis yang selesai. Menurut beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dhaif. Tapi justru dikomentari oleh Nasiruddin Albani itu sahih. Dikomentari oleh muridnya Nasiruddin Albani itu hasan. Saya penasaran dengan itu. Kemudian saya tanya seorang dokter hadis di Jakarta, namanya Ustaz Dokter. Sehingga saya lewat Facebook saat itu di inboxnya. Saya tanya, Ustaz, saya menemukan hadis ini seperti ini, menurut antum bagaimana? Beliau hanya memberikan jawaban begini. Akhi, persoalan yang antum tanyakan itu menjadi kajian khusus di pasca sarjana di Al-Azhar. Tidak cukup saya jawab di sini. Terus kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan? Gitu. Saya sama beliau, pelajari aja bahwa di dalam menentukan hadis itu yang biasa para ulama kan itu hasil ijtihad. Menurut hasil ijtihad. Jadi bisa jadi Bapak Ibu, saya sungguh dan jangan nanti belajar hadis manapun. Satu hadis yang dikomentari oleh ulama A itu sahih, bisa jadi oleh ulama B itu dhaif. Atau sebaliknya. Misalkan termasuk tadi malam itu. Tadi malam kita mengkaji tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. Maka untuk pertanyaan begini, ada nggak sih qobliyah asar? Menurut jenengan ada atau tidak? Pertanyaannya, boleh nggak sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar? Jenengan mengatakan boleh itu jelas sudah dasarnya. Mungkin kaget. Iya. Apa itu? Oh, sholat apa itu? Nah, karena jenengan sing diwaca kok kuwi tok ora diwaca liyane iku masalahe. Bon, maka jangan bisa bersani kok dengan hadis mungkin bab keutamaan sholat. Bon, nanti ada di situ. Nah, hadis itu Yosef diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Nah, Imam Tirmidzi mengomentari hadis itu hasan. Abu Dawud ketika diteliti riwayatnya bi isnadin hasan, dengan sanad yang baik, layak dijadikan hujjah. Begitu juga hadis itu disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi satu ulama namanya Ibnu Qattan menganggap hadis itu dhaif. Jadi kalau sudah begitu terus gimana?
Mau diamalkan atau tidak? Itu problemnya. Bon, saya tanya kalian panjenengan. Ada nggak sholat sunnah qobliyah maghrib? Ada nggak? Ada atau tidak? Jangan harus bertanggung jawab. Mungkin orang bertanggung jawab, mungkin orang juga bertanggung jawab. Tapi ada hadis dan ini sahih riwayat Bukhari. Rasulullah mengatakan begini, "Shallu qabla al-maghrib," kata Nabi. Salatlah sebelum maghrib 2 kali. Shallu qabla maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Hadisnya sahih dari Bukhari. Hadisnya saya, Pak. Kenapa? Hadisnya saya. Sahih, riwayat Bukhari. Nah, jangan percaya bukan dulu marah sebenarnya. Nah ini masalah sih diwakaf isi cerita itu. Cobalah baca banyak hadis. Saya itu. Itu contoh. Bahkan, ya, hadisnya sahih juga. Bahwa para sahabat itu sholat sunnah sebelum maghrib dan Nabi tahu. Nabi mengerti itu bahwa para sahabat itu sholat sunnah sebelum maghrib. Tetapi Nabi tidak memberikan komentar apapun, melarang atau menyuruh, nggak ada. Dan pertanyaannya kalau Nabi memerintah itu melakukan atau tidak? Riwayat Aisyah, Nabi juga melaksanakan sholat sunnah sebelum maghrib pun. Saya suruh monggo nanti dicek hadis Bulughul Maram pun untuk dicek. Baru kita kasih tadi malam di Zoom, di forum Zoom. Nah, sehingga memang para ulama mengatakan begini, yang saya begini. Istilah sholat sunnah, gitu ya. Ada sebagian yang mengatakan rotib dan ghairu rotib. Jadi sholat sunnah itu kan ada istilahnya apa? Sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib itu istilahnya adalah rawatib atau rotibah. Maksudnya apa? Rutin. Nah, hadis riwayat Abdullah bin Umar itu 10 rakaat. Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Itu riwayat sinten? Riwayat sinten? Abdullah bin Umar. Oke. Riwayat Aisyah ditambah setelah sholat Jumat. Riwayat Ummu Habibah 12 rakaat. Saya setuju. Jadi kenapa memperdebatkan riwayat gitu? Pengen dilakoni we. Saya setuju, makanya bisa mendengar pesan ini di hadis Bulughul Maram. Kalau kemudian ada hadis itu dikomentari ini dhaif, monggo. Tapi sebagian ulama bisa jadi mengomentari itu tidak dhaif. Nah, kemudian begini, hadis dhaif itu memiliki derajat. Para ulama memberikan catatan jika hadis itu tidak kuat kelemahannya, kedhaifannya, silahkan diamalkan. Apalagi jika hadis itu masih memiliki syawahid itu istilah bukti. Ada bukti riwayat lain yang menguatkannya. Mungkin dari jalur ABCD. Jadi kelemahan kita kadang-kala mempelajari hadis hanya satu riwayat. Hanya satu riwayat. Misalnya tadi malam guyonan gitu kan. Loh Pak, ini ada kumpulan RT kenapa nggak berangkat gitu kan? Enggak, aku nunggu telepon Pak Prabowo. Siapa tahu saya jadi menteri. Ya. Gitu kan? Yes. Sopo ngerti aku ditelepon Pak Prabowo jadi menteri. Jebule ora. Yalah. Berita itu yang keluar dari Nabi. Gitu. Itu banyak para sahabat yang meriwayatkannya. Sekarang begini, kalau tanggung oleh panjenengan. Ini penting logika berpikir. Ini ada berita dari Nabi. Berita dari Nabi itu agung atau tidak?
Bung, sepakat? Oke, sepakat. Kemudian berita yang dari Nabi ini, nyun sewu sangat, kebetulan dibawa oleh orang berita itu, mungkin kredibilitasnya tidak bagus. Pertanyaannya, apakah berita dari Nabi itu akan turun karena yang membawa itu tidak kredibel? Dengan saya jawab. Nabi menyampaikan kabar, misalkan tadi gitu, barang siapa yang menjaga sholat 10 rakaat, gitu kan, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Ini Nabi yang ngomong, oke? Ini Nabi yang ngomong. Apa yang diomongkan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi ini dibawa berita itu oleh generasi berikutnya, mungkin ke-5 atau ke-6. Kebetulan yang membawa berita ini orang kredibilitasnya tidak bagus. Maka pertanyaannya, apakah nilai agung berita Nabi ini akan turun statusnya, derajatnya karena yang membawa tidak bagus? Bisa jadi. Berita Nabi tetap agung, benar? Sekalipun yang membawa kredibilitasnya tidak bagus, ya betul? Cuma, akhirnya para ulama untuk menguatkan berita ini tetap terjaga baik itu dari Nabi, maka butuh bukti lagi. Nah, bukti itulah yang dicari. Jika menemukan bukti, mungkin redaksinya tidak sama persis, tetapi maknanya itu mendekati, maka itu bisa menjadi bukti syahid, istilahnya dalam ilmu hadis. Jadi Bapak Rahimahumullah, kemudian berikutnya begini, tentang hadis amal, fadilah amal, gitu ya, fadilah amal. Selama hadisnya itu tidak maudhu, banyak para ulama yang mengamalkannya, tidak ada masalah. Hanya saja memang sebagian ulama ada yang berhati-hati, gitu ya. Ada orang yang mengkritik begini, pangapunten sana. Ini parah lagi. Kenapa Imam Syafi'i tidak meriwayatkan hadis Bukhari? Wah, ini tambah parah lagi. Padahal Imam Syafi'i lebih dulu daripada Imam Bukhari. Lagi biar kalau Imam Syafi'i disuruh meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari, kan keliru aduh nih. Nah, Imam Syafi'i punya pendapat begini, idza shahal hadis fa huwa madhhabi. Ketika hadis itu sahih, maka itu adalah madhab. Apa itu maknanya? Imam Syafi'i itu, Bapak Ibu, punya metodologi sendiri dalam meriwayatkan hadis. Dikit logikanya, ini contoh saja. Imam Syafi'i di sini, ya, Imam Syafi'i punya guru dalam ilmu hadis itu ada 3. Satu namanya Imam Nafi', satu namanya Sufyan bin Uyainah. Ini seorang tabib. Kedua Imam Malik bin Anas. Ini salah satu guru Imam Syafi'i terbaik dalam hadis. Nah, Imam Nafi' ini sinten? Gurunya adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat. Berarti sanad Imam Syafi'i berapa? Dekat atau jauh? Sangat dekat. Sementara Imam Bukhari masih di sini. Imam Malik sendiri, contoh saya benar. Saya ingin jenengan kutu bawa tenan. Malik bin Anas itu seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah muridnya sinten? Sahabat muridnya sinten? Rasulullah. Oke. Imam Malik itu mengatakan begini, saya tidak melihat ulama salaf itu sholat, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Jadi menurut beliau, makruh orang puasa 6 hari di bulan Syawal, karena aku tidak menemukan mereka melakukannya. Kira-kira pendapatnya Imam Malik salah atau benar? Masa sih ada pendapat begitu? Karena itu nanti kalau udah begitu nanti penerimaannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa barang siapa yang puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, kan gitu ya? Kalimatnya adalah summa ittaba'a di situ. Sehingga kemudian memang mayoritas para ulama mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Tapi Imam Malik mengatakan enggak, itu makruh. Berikut. Jadi ada sebagian guru saya itu ya bulan Syawal ya sok poso seorang.
Ya karena memang sunnah. Dan itu diperdebatkan dalam para ulama tentang puasa sunnah di bulan Syawal. Berikut. Ini hadis loh ini. Jadi Imam Syafi'i itu juga punya metodologi sendiri di dalam mengatakan hadis ini sahih. Imam Malik juga sama, Abu Hanifah juga sama, Imam Ahmad juga sama. Kalaupun toh ada satu hadis dikomentari oleh ulama setelahnya itu tidak sahih, monggo. Itu urusan yang memberikan komentar. Bukan berarti menurunkan derajat kualitas hadis yang sudah diriwayatkan oleh ulama-ulama terdahulu. Karena tetap ulama salaf itu memiliki keistimewaan sendiri. Memiliki keistimewaan sendiri. Nah, kelemahannya adalah begini. Orang kemudian membatasi, pokoknya kudu Bukhari Muslim. Nah, orang Bukhari Muslim orang. Nah, ini saya salah. Gitu ya. Sedangkan para perawi hadis itu tidak ada Bukhari dan Muslim. Nih begitu. Jadi pengabutan ini penting supaya kemudian kita punya wawasan terhadap persoalan itu. Gitu. Kita punya wawasan terhadap persoalan itu. Orang tidak sembrono, nyusul sangat. Wah itu bid'ah itu. Kenapa? Hadisnya dhaif. Dhaif menurut siapa? Itu penting gitu. Karena itu ijtihad. Namanya ijtihad itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya saya masih ingat ya, dulu saya ngaji ilmu hadis dengan guru saya Talkhis namanya. Semoga Allah rahmati dalam buku ini. Saat itu ngaji antara maghrib sampai isya sama siang. Kami berdiskusi dengan beliau berenam dengan santri senior saat itu, dan pertanyaan saya adalah begini, sama dengan pertanyaan beliau. Pak Kiai Pangapunten, bagaimana menurut panjenengan tentang hadis dhaif? Ini pendapat beliau. Beliau mengatakan begini, saya tetap menghormati hadis Nabi sekalipun oleh ulama dikatakan itu dhaif. Saya menghormatinya. Bisa jadi iya kok itu benar dari Nabi. Gitu. Sehingga saya tetap menghargai dan menghormatinya. Jangan sampai kemudian begini, hadis Nabi yang sudah begitu mulia itu, gitu, kita abaikan, atau bahkan kita buang, atau bahkan kita menganggap itu bukan hadis hanya karena yang membawa tidak kredibel menurut kita. Gitu. Terus kemudian kita mengabaikan amal itu, wah itu dhaif, itu bid'ah. Bisa jadi kita yang bid'ah. Karena apa? Menganggap sunnah Nabi bukan sunnah. Kalau dibalik begitu berapa? Iya. Iya kan? Karena coba Yosef, kalau kemudian dikumpulkan hadis Nabi itu luar biasa. Saya setuju. Banyak para ulama yang kemudian memang memberikan masukan, kritikan. Itu untuk apa? Ikhtiar, kehati-hatian saja. Supaya kabar yang dari Nabi SAW itu nyusul tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan. Ya. Nah, sehingga para ulama tetap menerima hadis itu selama di dalam proses penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian berikutnya begini. Ada orang yang mengatakan itu kan nggak ada dalilnya. Ya kok. Atau jangan-jangan itu ada dalilnya tapi belum tahu kalau ada dalilnya. Jangan-jangan loh. Iya. Gitu? Seperti panjenengan tadi. Masa sih ada sholat sebelum asar? Nyatanya Allah dalilnya. Iya betul? Iya. Jadi jangan sampai mengatakan, "Kuwi ora ono dalile." Oh, jojo dalile belum ngerti gitu. Terus tiba-tiba kita mengklaim, "Ora ono dalile kuwi." Udah kurang kader. Begitu. Ya susah kan? Padahal pangapunten ya yang dikaji cuma buku-buku itu aja. Nggih, ya sewu nek sing guyonane iki bulan kurang adoh. Nggih. Ya susah. Ini bahaya kalau sampai punya kesimpulan seperti itu, Bapak. Jangan sampai terus kita ikut-ikutan, ngapunten. Wah, ora dalil. Bisa jadi ada dalilnya nih guru ngerti nah ono. Jangan-jangan kita ya, itu bid'ah itu. Jangan-jangan kita yang bid'ah itu. Karena kita menganggap tidak ada dalil, ternyata ada dalil. Ya. Itu contoh baik. Contoh misalkan begini. Kalau misalnya ini
sholat duha saja. Nanti bisa Pangeran Bersani dalam buku namanya Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu meriwayatkan 4 pendapat tentang sholat duha. Ini saya sampaikan di beberapa tempat. 1, sholat duha itu bid'ah. Alasannya, ini kan harus dilihat dulu alasannya. Ketika Aisyah ditanya, ketika Abu Bakar ditanya, apakah Nabi sholat duha? Keduanya menjawab tidak. Clear, nanti bisa dipesani dalam kitab Zadul Ma'ad. Sebagian ulama berpendapat sholat duha itu boleh dilakukan setiap hari. Ketiga, sholat duha itu boleh dilakukan kadang-kadang. Nah, saya males cocok gitu. Ya betul. Ini kadang-kadang. Yang keempat, sholat duha itu hanya boleh dilakukan ketika orang pulang safar. Karena zaman dulu orang safar itu sampai di rumah itu di waktu duha. Dan kemudian sebelum masuk rumah disunahkan untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Sebelum masuk rumah. Maka biasanya itu dipakai oleh orang yang pulang haji atau pulang umroh. Nah, saya dulu jemput kakak saya, gitu ya, di satu tempat. Saya sampaikan sebelum masuk rumah sholat sunnah dulu, gitu. Masuk masjid, sholat sunnah baru dibawa rumah. Memang sunnahnya begitu. Gitu. Walaupun ada yang juga langsung belum sekarang. Begitu sunnah. Jadi gitu Bapak Ibu kabupaten. Jadi jangan sampai kita menganggap perbuatan itu orang dalile misalnya gue parah meneh gitu ya. Padahal kita belum tahu kalau ada problem lagi. Atau misalnya begitu kan hadisnya dhaif menurut siapa? Ini penting. Saya setuju. Itu penting gitu. Sekarang begini misalnya, ulama di masa sekarang, katakanlah beliau Syekh Nasruddin Albani misalnya. Beliau memberikan komentar hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Sementara yang dikomentari itu ulama yang ketemu perawinya. Sementara ulama di masa sekarang itu hanya berdasarkan literatur, literasi. Sebenarnya saja pun lah. Jenengan ini sak kelompok kita nih, kan juga sering ketemu. Terus tiba-tiba dikomentari pendapat jenengan tentang Pak Kur gimana gitu. Oh, cocok. Itu hanya karena masalah personal. Iya betul. Ya. Tapi mungkin yang lain dikomentari, oh bagus itu Pak Kur. Siapa yang jenengan percaya? Dan dua yang komentari itu orang baik semua. Orang yang punya kredibilitas semua. Pribadi. Iya kan? Nah, bagaimana dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim? Memang Bukhari dan Muslim ini Bapak Ibu, ketika beliau hidup, di zaman beliau hidup, memang terjadi fitnah yang sangat besar, terutama di dalam bab pemberitaan hadis dari Nabi. Sehingga Imam Bukhari berhati-hati jika menurut beliau itu tidak sesuai menurut beliau tinggalkan. Karena beliau memberikan kriteria yang sangat ketat terhadap hadis itu bisa diterima atau tidak terima. Berarti makbul atau mardud. Hadis itu kan dibagi ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Dan itu menurut beliau. Tapi bukan berarti yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari itu tidak sahih. Karena yang punya persepsi begitu. Yang sahih itu hanya Bukhari dan Muslim. Selain itu tidak sahih. Ya, ini problem. Dalam Ibu? Nah, oke. Memang para ulama kemudian membuat urutan. Gitu, nggih. Tetapi urutan itu sapa sing gawe? Ulama. Nah, pertanyaannya begini, Imam Syafi'i itu sanadnya lebih dekat kepada Nabi daripada Imam Bukhari. Beriwan. Orang yang posisinya lebih dekat dengan Nabi loh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, itu lebih dekat kepada Nabi loh. Wong gurunya Imam Syafi'i itu Imam Nafi. Imam Nafi itu tabi'in. Maka Imam Syafi'i itu masuk dalam kategori ada yang mengatakan tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in. Kan gitu ya. Imam Malik juga sama. Beliau adalah muridnya para sahabat yang masih ada tinggal di Madinah. Imam Abu Hanifah juga sama. Ada yang mengatakan beliau tabi'in, ada yang mengatakan tabi'in. Artinya orang-orang yang Imam Ahmad juga sama. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Okay. Jadi Imam Syafi'i ini punya murid di sini. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau kemudian dikasih garis, ya, terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi itu para ulama.
Pun juga ada yang berkomentar, kan tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu sahih, pun monggo yang komentar gitu. Tetapi mereka ini nyusul ketika hadis itu bertemu dengan perawinya, bertemu dengan orangnya gitu, sehingga punya pertimbangan tersendiri. Satu hanya mendengarkan kabar, satu ketemu orangnya langsung. Kira-kira siapa yang paling kuat? Ketemu orangnya langsung atau yang hanya mendengarkan kabar? Itulah diantara pertimbangan para ulama terdahulu. Kenapa bisa jadi ngapunten hadis yang mungkin satu sisi dianggap dhaif tetap diambil oleh beliau? Kenapa? Karena ketemu perawinya. Saya lihat orangnya baik-baik saja, tidak seperti yang dikomentari oleh banyak orang. Kan begitu. Kenapa? Uang mulai seneng. Ini saya coba bego. Jangan mengira bahwa itu tidak ada pengaruh politik. Ada pengaruh politiknya. Itu ada pengaruh politiknya. Saya setuju. Makanya sebagian ulama mengatakan begini, hampir semua sanad hadis yang muncul dari orang-orang Syam itu dianggap lemah. Kenapa? Karena orang-orang Syam terlalu membela Muawiyah. Munculnya hadis dhaif atau bahkan sampai pada titik maudhu palsu, itu juga kadang-kadang karena fanatisme. Mereka yang fanatisme terhadap Imam Syafi'i juga banyak hadis-hadis maudhu yang dibuat. Ada satu penelitian bagus yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Sibai tentang As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' Islami. Sunnah dan kedudukannya dalam syariat Islam. Lalu memberikan penjelasan tentang sebab munculnya hadis palsu atau hadis maudhu. Ya, hadis palsu itu ya kemarin yang ramai di Banten itu makoli sebenarnya. Nah, ceritanya pun bisa begini. Nah, tetapi begini Bapak Ibu kembali, ulama-ulama dulu itu memiliki kredibilitas yang tinggi, apalagi para tabi'in. Nah, Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kehati-hatian beliau karena sangat besar fitnah di zaman itu, beliau hanya akan meriwayatkan hadis dan itu yang beliau tulis. Itu yang beliau tulis gitu. Tapi menariknya begini, Imam Bukhari itu ada hadis juga yang dikritik oleh sebagian ulama, yang disebut namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad. Langsung mengatakan Nabi mengatakan begini-begini, termasuk perdebatan kemarin yang ramai tentang musik. Hadis yang kemudian dikutip oleh mereka yang mengharamkan musik, itu hadis itu riwayat Bukhari, tetapi mu'allaq. Mu'allaq itu tanpa sanad. Tapi para ulama menerima yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekalipun itu secara mu'allaq tanpa sanad. Padahal Imam Bukhari dengan Nabi itu jaraknya jauh banget, dan lebih dari 300 tahun. Ya. Tapi kenapa? Karena Imam Bukhari belajar ilmu hadis dari lebih dari 1000 guru, sehingga belum mengetahui karakternya. Dan Imam Bukhari melakukan penelitian itu juga dalam waktu yang sangat panjang, gitu. Sehingga banyak para ulama menerima dan siqah kepada Imam Al-Bukhari karena kehati-hatian beliau. Tetapi cara berpikirnya Bapak Ibu bukan berarti yang tidak diriwayatkan Imam Bukhari itu tidak sahih. Dan masing-masing ulama hadis itu punya standar sendiri di dalam mengatakan hadis ini sahih atau tidak sahih. Nah, standar yang berbeda tidak bisa digunakan. Misalkan Imam Syafi'i punya metodologi sendiri. Nah, metodologi Imam Syafi'i itu akan terlihat digunakan. Tapi mungkin metodologi Imam Syafi'i itu tidak disetujui oleh yang lain. Gitu. Sambil contoh begini nyosor sana. Jenengan Muhammadiyah pernah saya sampaikan ya. Kok tanya hukum tahlilan karo kiai NU? Saya salah tanya, saya tak. Kok apa sih jawab? Wes ngerti jawabannya kok ditakoni itu. Nggih mboten? Atau sebaliknya, orang NU takon hukum tahlilan ning Muhammadiyah. Karena masing-masing punya metodologi sendiri. Menurut Muhammadiyah tahlilan itu dia punya dalil. Ya betul. Menurut NU tahlilan ki oleh, dia juga punya dalil. Apapun, bukan bisa dibenturkan. Jadi hukum rokok. Nah, kita itu seringkali membenturkan antara satu metode dengan metode yang lain. Ya betul. Asal kowe para meneh adu domba. Oh, jadi Ustaz kae oleh, Ustaz iki ora oleh. Tambah
repot mana itu mangkir. Oke, cukup ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu cara pandang, oke, cara berpikir yang penting untuk kemudian menjadi sewu renungan bagi kita semuanya, gitu ya. Supaya nopo kembali lagi kita tidak mudah memvonis perbuatan seseorang atau takut, gitu ya. Ingat, hadis Nabi adalah hadis yang wajib kita junjung tinggi. Jangan sampai hadis Nabi yang mulia itu luntur kemuliaannya hanya karena yang membawa berita dianggap tidak kredibel. Itu suatu hal yang berbeda. Itu satu hal yang berbeda. Contohnya Quran misalnya. Quran itu diwaca wong apik ya tetap apik, diwaca wong elek ya tetap apik. Ya betul. Sama dengan mutiara. Mutiara yang digawa wong apik ya tetap mutiara, digawa begal ya tetap mutiara. Nah terus begini, orang kanas yang membawa mutiara ini begal itu dibuktikan kan betul? Ya betul. Nah silahkan dibuktikan, tetapi membuktikan itu juga harus adil, jangan subjektif. Nah di zaman sekarang ini jadi problem. Ngapunten nggih misalnya ini penting. Dan ngapa kowe ra melu tahlilan? Aku Muhammadiyah ya. Ngapa kowe tahlilan? Aku NU. Gak ada hubungannya dengan itu semuanya. Engko sing punut yo ngoten niku. Ngopo kowe punut? Aku NU. Mosok punut ora NU. Dadi aneh to. Padahal di NU sendiri sudah ditetapkan boleh mengikuti mazhab selain Syafi'i. Nah, sementara yang punut hanya Imam Syafi'i yang lain tidak punut. Kan repot nanti kalau sudah perbedaan pandangan itu dibawa kepada ormas, kepada kelompok, ruwet gitu. Sebenarnya yang Islam itu sekalipun ada perbedaan di kalangan para ulama itu tidak ruwet kok. Sing ruwet ngawake dhewe iki lho. Yang mau melakukan sholat yang ruwet gitu. Oleh ora ya, harus dilakoni Pak. Selama memang itu memiliki sandaran yang kuat gitu. Ya, dan memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya betul usah berdebat. Misalnya begini mas, tadi tanya besok sengaja saya nyinggung tasbih juga gitu. Karena di sebagian masyarakat ada yang ngomong, nah tasbih kan budayanya NU. Salah. Sholat tasbih itu budayanya ulama, salah. Gitu. Nah orang setuju kalau tasbih sementara wae, sementara ngomong. Karena itu juga mereka meyakini dalilnya itu bisa layak, hadisnya itu layak dijadikan sandaran gitu. Gitu ya. Baik. Kita masuk ke kandungan hadis. Mukadimah saja dulu. Kesungguhan Rasulullah SAW dalam memberikan kemudahan dan keringanan bagi umat beliau. Mungkin jelas kalimat ini. Jadi bagaimana Nabi itu yang saya memberikan contoh kepada umatnya melakoni agama itu sing gampang mawon, betul sing ruwet-ruwet. Mungkin sama halnya begini, sunnah Nabi itu gampang. Kalau panjenengan menemukan aliran atau kelompok kok saya ruwet nek ibadah wis ora jelas nih. Wah ya saya ruwet itu berarti ora jelas. Wong Islam kok ruwet ora ruwet. Padahal petunjuk Nabi itu pun gampang dipahami, gampang dilakoni itu. Nanti kadang-kadang seseorang itu sudah berbuat karpe dia butuh buat karpe. Kemudian berikutnya berlebihan dalam agama menjadi sebab kelemahan dan ketidakmampuan dalam menjalankan ketetapan syariat. Nanti kita sampaikan. Ya jangan tasyadud, jangan ekstrim, jangan berlebihan. Kalau udah ojo lebay. Nggak tahu kan lebay itu dari mana? Lebay. Jadi kembali kepada sunnah Nabi Muhammad gitu ya. Lepaskan. Kalau misalnya walaupun mungkin kita berafiliasi di ormas tertentu, yang lain ngomong itu urusan panjenengan masing-masing. Tapi lihatlah sunnah Nabi sebagai sunnah. Dan beragama itu adalah berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau diajarkan pun tinggal kemana. Tapi kalau dalilnya berarti diajarkan oleh Nabi. Ini sederhana cara memahami.
Baik, kemudian berikutnya apa? Amal perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ada yang bersifat wajib bagi beliau dan ada pula yang bersifat sunnah. Nah, ini keistimewaan Nabi. Jadi ada namanya khususiyah bagi Nabi. Nah, khususiyah bagi Nabi itu nggak boleh dilakukan oleh umatnya. Ada beberapa. Yang jelas memang itu khususiyah bagi Nabi, yang jelas itu salah satu contohnya adalah misalkan museum poligami. Dulu di zaman Nabi kalau ada sahabatnya istrinya lebih dari 4, ditakoni bojomu piro? 10. Pilih. Ya, ambil 4 yang lain ceraikan. Gitu. Terus kemudian pertanyaan, Nabi kok bojone oke gitu. Itu kekhususan bagi beliau Rasulullah SAW. Bahkan ada di antara istri Nabi itu yang dinikahkan Allah langsung tanpa wali. Ini gak cuma melu-melu. Karena itu khusus bagi Nabi. Salah satu di antaranya puasa wisol. Terus puasa wisol. Puasa nyambung yang tanpa dipisah dengan sahur dan berbuka. Ketika Nabi menjelaskan itu kepada sahabatnya, ada di Riyadhus Shalihin tentang larangan puasa wisol. Dan dulu juga sudah kita bahas dalam bab al-intisab fil ibadah. Itu pun pokoknya itu nanti dibuka meneh. Judul itu nanti dibuka lagi. Nggih, PR Bu nggih. Oh, PR. Maksudnya orang kantor. Ini mulai terapi cek gitu loh. Kayak PR orang garap gitu. Jadi Nabi memberikan jawaban, iya, tapi Allah memberikan makan kepadaku, Allah memberikan minum kepadaku. Jadi itu contoh kekhususan Nabi. Nah, kekhususan Nabi itu tidak sama dilakukan oleh umatnya. Ya, termasuk juga di dalam ini Yusuf. Kalau panjenengan membaca ayat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Kenapa di situ tetap mengatakan nafilah? Padahal ayat itu Yosefu objeknya atau istilah khitabnya itu kepada Nabi. Maka para ulama berkesimpulan karena digabungkan dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, salat malam bagi Nabi itu wajib dan sunnah bagi umatnya. Itu pun ngapunten Nabi sallallahu alaihi wasallam dikomentari oleh sahabat, setiap kali ketemu Nabi itu tidur. Itu yang komentar, setiap kali ketemu Nabi itu sholat malam. Jadi para sahabat itu menjumpai Nabi kayak betul-betul. Artinya Nabi dalam sholat malam itu kayak betul-betul. Ada kalanya dari tengah malam sampai menjelang fajar, ada kalanya dari habis sholat isya sampai fajar. Itu sholat sunnahnya Nabi di malam hari. Ada kala-kala cuma ngambil sedikit menjelang fajar. Jadi macam-macam, tapi itu wajib bagi Nabi selalu dilakukan tiap malam. Hanya saja beliau melakukannya itu betul-betul. Kadang-kala di awal, kadang-kala di tengah, kadang-kala di akhir, kadang-kala mengambil tengah sampai akhir, kadang-kala mengambil awal sampai ke tengah, kadang-kala semuanya. Seluruh malam dilakukan oleh Nabi dalam qiyamul lail. Jadi jangan kuat melakukan ini monggo. Gitu. Artinya sholat sunnah di malam hari itu relax mau. Bahkan yang saya usah, Nabi itu pesan kepada Abu Hurairah itu sholat malam sebelum tidur. Gitu. Nah, okay. Artinya nopo tahajud orang kudu turuse. Jangan sampai kemudian orang merasa wah aku ora tahajud, ora apa-apa nek awak kesel. Gitu kan? Awak kesel. Karena ibu-ibu kan repot. Awak wis kesel, begitu digugah bojone repot tenan. Kesel double gitu. Gitu kan? Jadi pun monggo lakukanlah sholat witir, sholat sunnah di malam hari monggo. Kita itu kesel banget, baca sholat isya, itu lakukan. Setelah itu tidur. Tentu berbeda dengan pesan Nabi kepada Aisyah. Jadikanlah sholat witirmu sebagai penutup sholat malammu. Karena apa? Karena Sayyidah Aisyah itu tidur di awal waktu, sehingga diajarkan oleh Nabi bangun lebih awal supaya bisa tahajudan di situ, supaya bisa sholat sunnah di malam hari. Nah kita monggo sakersane jenengan. Mau di awal nih monggo, mau di tengah nih monggo, di akhir nih monggo. Begitu juga puasa sunnah. Itu yang sering kali saya sampaikan. Dan jangan kayak poso ayam lembit misalnya, untuk undangan walimahan. Gimana lu ngawon makan, mau mangan enak kok. Ya.
Nggak diundang kan wajib. Nggak diundang kan wajib. Ada yang mempertahankan diri, saya aku wis poso, wis tak poso ora mangan sampai sore. Waduh. Katanya sunah malah justru bisa jadi enggak sunah. Iya. Gila, termasuk ketika di traktir, yang kalau gitu loh, lagi poso di traktir kita takut. Apa? Penjajak dia apa? Nek kor teh panas karo gorengan. Ora sumput batalke poso ya. Ora sumput. Sate berarti Oh, sate ngono ya. Ora tetep gurame bakar, ora sumput gitu ya. Ora sumput dan sebagainya. panas gorengan ketinggalan. Termasuk juga begini, pas jenengan poso sunah ono tamu disuguhi, ya jenengan melu. Iya. Ojo terus mempertahankan poso kabeh diunjuk kula nembe poso, ruwet niku. Itu pengen menjaga sunah apa riya, itu sih. Masya Allah. Tapi saya sering kali cerita, guru kami perilakunya nggak begitu. Saya punya guru, ya semoga Allah mengalami dalam bukunya ini. Itu hampir tiap hari belum menyiapkan diri puasa sunnah. Nek orang tamu, ya bablas nanti sore poso. Nek orang tamu, ya ngocok tamu. Bedahan, ya ngocok macam-macam. Jadi relax mawon ibadah itu. Tapi kadang-kadang orang sewu terus ketok waktu banget menerima. Betul nggih. Masyaallah. Nggih. Baik, kita lanjut. Jika meninggalkan amalan sunnah dinilai akan mendatangkan kemaslahatan syariat, maka meninggalkannya adalah lebih utama. Ketemu dengan dalil-dalil ini. Jika meninggalkan sunnah lebih utama, maka itu lebih baik karena ada kemaslahatan. Contohnya ini kuau sudah ada contoh. Nah, gua yang ditamoni tolong aku poso. Enggak kan? Ngapunten monggo diunjuk di dahar. Lah jenengan kurang bisa karena itu pernah terjadi pada saya gitu. Saya pulang ke pantai, saya anak istri gitu. Terus ditelepon sama teman karena tahu saya pulang ke pantai. Kang mampir gunaku, yo, lo mampir. Disuguhi enak tenan. Lah penting kan kita sudah ngambil gitu, sudah ngambil macam-macam gitu. Wes kono. Aku karo Mbak Limu ge poso e. Ayo wes tak tekke dhewe ya, tak tekke sisa. Terus wae tanpa tersisa niku. Ono sithik go mulai sisi. Kowe poso to? Iya poso tak go mulai tak kantong ya ngopo. Lalu tadi udah penak. Sebagai tamu niku niku pripun rasane coba. Gitu. Nah, pripun. Ngobrol. Ya saya termasuk itu juga yang pernah dilakukan oleh seringkali oleh sama bapak saya. Karena tamu walaupun tamu itu tamu gede dewe. Tamu gede kayak pasok kemes ngoten niku ya. Yo ayo coba yo. Bapak saya dan tamu belum pakai sosokan atau poso walimahan yo ngoten gitu. Masyaallah. Ngapunten lebih poso. Antara riak dan menjaga sunnah jadi problem gitu kan. Nah sehingga itu tadi ya, jika meninggalkan sunnah ada kemaslahatan maka itu lebih utama. Itu penting itu. Ya, terus banyak kisah-kisah di kalangan para ulama terdahulu, termasuk juga yang dilakukan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya. Tapi jika Nabi meninggalkan satu perbuatan, padahal beliau sangat senang melakukannya. Karena ada kekhawatiran di situ. Penting gitu. Termasuk misalkan orang yang membiasakan melakukan perbuatan tertentu misalnya. Saat itu misalnya orang tamu gitu ya. Atau kemudian ada pekerjaan yang lebih penting pun enggak ada masalah. Insya Allah Allah tetap menulis itu sebagai pahala yang terus menerus. Kan begitu. Jadi penting pemahaman itu supaya kita menjalani agama ini rileks, tidak tersiksa. Gitu. Tidak tersiksa. Termasuk misalkan pengalaman saya haji itu gitu, yang pernah saya ceritakan. Ada bapak-bapak dari Kebumen itu puasa nembe wukuf di Arafah itu masih poso. Kan kita saudari makanan minuman gitu. Udah Pak, betul dahar gitu.
Kula nembe poso. Lho mboten asal poso, Pak. Pun mboten napa. Pokoke kula tutup poso nganti sore. Wis ta. Lah lagi haji lagi umroh kok poso. Lah sing poso niku disunahkan bagi yang tidak Nah itu namanya takalluf, memaksakan diri itu mboten sangat. Ketoknya religius gitu kan, malah tidak. Ketoknya agamis banget, malah jebule salah lah. Terus direwangi ke terus ngoten itu ketoknya agamis, malah ternyata tidak agamis. Saya berkata saking semangatnya tuku oleh-oleh kok Makkah gitu loh, setelah dibuka made in Indonesia. Gitu, tuku baju koko, tuku kaos, apa macam-macam judulnya diproduksi ning Jogja. Judulnya dagang. Saking semangatnya. Dan kadang-kadang semangat boten ilmu niki dadi repot. Agama itu kudu ngilmoni ya tepat. Kadang-kadang orang bersikap ekstrim dalam beragama karena salah paham dalam ilmunya agama juga. Kemudian terakhir dari tema itu kewajiban mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh keluar dari petunjuk beliau baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun persetujuan. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan membaca hadis Nabi itu diceritakan perbuatan Nabi itu belum tentu membawa implikasi hukum. Yang membawa implikasi hukum itu kaul Nabi. Di situ ada ucapan. Jadi hadis Nabi itu misalnya dibagi menjadi satu disebut namanya kauliyun, ucapan Nabi. Kedua, fi'liyun, perbuatan Nabi. Kemudian ketiga adalah takriyun, persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya contohkan satu-satu. Kemudian yang ketiga adalah sifat. Sifat itu yang menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbuatan yang membawa implikasi hukum cuma ini, kauli, ucapan Nabi. Karena nopo itu memiliki kekuatan. Kalau tadi bicara tentang nopo nggih, urutan gitu nggih, urutan. Sesuatu yang diucapkan Nabi itu lebih kuat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Fi'liyun itu apa yang dilakukan oleh Nabi. Gitu kan? Kalau kaulian apa yang diucapkan oleh Nabi. Takriyun itu apa yang disetujui oleh Nabi. Sifat itu yang berkaitan tentang apa? Perilaku Rasulullah SAW yang hubungannya dengan akhlak Nabi, bentuk fisik Nabi. Nah itu bicara tentang ini. Oke. Nah yang membawa implikasi hukum cuma ini, kauli. Ya, misalnya begini. Sekedar ambil contoh begini. Sholatul laili masna masna. Sholat sunnah di malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika kalian khawatir memasuki waktu subuh, maka sholatlah witir. Nah, kata sholat sunnah di malam hari Nabi secara jelas mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat sunnah di malam hari dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Satu, okay. Kedua, Aisyah itu bercerita. Ini cerita Aisyah. Nabi sholat malamnya itu 4 rakaat, 4 rakaat, 3. Oke, itu yang diceritakan oleh Aisyah. Kalau Aisyah menceritakan perbuatan Nabi, itu yang disebut namanya apa? Fi'li. Nah, pertanyaan begini.
Mana yang lebih kuat membawa implikasi hukum, perbuatan atau ucapan? Ucapan. Maka seluruh ulama sepakat sholat sunnah itu 2 rakaat. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak 4 rakaat? Boleh, karena Nabi melakukannya. Tetapi kalau dari mana yang lebih kuat? 2 rakaat. Jangan sampai orang mengatakan sing sunnah itu 2 rakaat, sing 4 rakaat nggak sunnah, itu salah. Maka tadi saya sampaikan, jika bicara tentang kekuatan prioritas hukum yang berimplikasi hukum itu ya ucapan Nabi. Ya. Karena itu memang itu yang dikaji oleh para ulama itu apa yang diucapkan oleh Nabi. Kaul itu yang nanti muncul wajib, sunnah, gitu ya, dan seterusnya. Itu di situ ucapan Nabi itu bagaimana? Gitu ya. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu memberikan dampak terhadap hukum, gitu ya. Nah, sedangkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu bisa jadi maknanya perintah, bisa jadi bukan. Gitu. Kalau qauli bisa jadi itu maknanya perintah, seperti tadi saya contohkan tentang sholat sunnah sebelum maghrib. Itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi, "Shollu qoblal maghrib", jelas kalimatnya. Sholatlah kalian sebelum maghrib, jelas kalimatnya. Gitu. Dan Nabi juga mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Itu yang diucapkan oleh Nabi. Ini membuat bicara besar. Ya. Nah, sehingga kemudian itu yang membawa kepada dampak hukum. Sedangkan perbuatan Nabi, interpretasinya bisa A, bisa B, bisa C. Itu perbuatan Nabi. Sehingga para ulama itu yang memberikan interpretasi, pandangan, kesimpulan yang berbeda-beda terhadap perbuatan Rasulullah SAW. Ambil contoh tentang sholat sunnah, puasa sunnah, Nabi ya, dari masjid. Ini cerita Aisyah. Ya, pada saat itu mampir ke rumah Aisyah, ada sesuatu yang bisa dimakan? Tidak ada ya Rasul. Baik, kalau begitu aku berpuasa. Maka muncul pertanyaan, niat puasa itu kapan dimulai? Kan begitu? Nah, maka para ulama memberikan perbedaan. Kalau puasa wajib sebelum fajar, kalau puasa sunnah boleh setelah fajar, selama belum makan apapun dan minum apapun. Jangan sampai panjenengan gitu, wes untuk 5 piring baru niat puasa. Enggak boleh nih. Gitu? Awet jangan wes dari 5 piring itu. Isu-isu, nah, sarimi awan sithik pun bubur kacang hijau gitu ya. Terus mana bubur Jakarta, kabeh di kabeh niku. Baru niat awet nak men. Itu betul. Tapi suatu ketika Nabi pulang dari masjid, masuk ke rumah Aisyah. Ada sesuatu, ada ya Rasul tadi ada seseorang yang memberi daging. Baik, kalau begitu aku tak makan, walaupun aku tadi sudah niat berpuasa. Jadi hal-hal begitu tuh penting membawa pemikiran-pemikiran perbuatan Nabi itu. Gitu. Artinya puasa sunnah itu rileks. Baik, kalau takrir persetujuan Nabi, kan tadi sebagai persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu sholat sunnah setelah wudu. Syukur wudu. Ora jenengan sing ngarani wis jelas kabeh. Lah nggih jenengan gawe nama ya sak karepe dhewe. Ana syukur wudu ora terserah lah kowe. Tapi salat sunnah yang dilakukan setelah wudu. Monggo wis jenengan ngasih nama terserah kowe bebas. Syukur wudu juga boleh. Seorang itu, tapi itu kisah tentang sinten coba. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu karena suatu ketika begini, pagi hari setelah sholat subuh, Nabi itu manggil Bilal, "Hei Bilal, apa yang kau lakukan? Kok aku mendengar suara sandalmu wis ning suaraku?" Padahal Bilal ini saya murid. Ini kan keistimewaan gitu. Orang itu yang dengar sandalnya suaranya itu orang. Nek suara sandalnya Bilal itu tentang suara sandalnya dengar di mana? Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kamu lakukan ya Rasul? Saya tidak punya amalan yang istimewa di dalam Islam. Hanya saja
ketika aku hadas, aku berwudu dan kemudian aku sholat yang tidak wajib bagiku. Maksudnya sholat sunnah. Itu perbuatan yang dilakukan oleh Bilal. Nabi nggak nyuruh. Nah, maka kemudian Nabi mengakuinya perbuatan yang dilakukan oleh Bilal. Maka udah Nabi mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, dia sholat sunnah 2 rakaat, maka wajibat lahul jannah. Wajib baginya masuk surga. Persetujuan Nabi yang kedua apa? Doa. Ada seorang sahabat setelah sholat itu membaca doa. Salah satu di antara Allahumma inni asyhadu bi annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mendengar ada seorang sahabat berdoa itu, kan gitu ya. Terus kemudian Nabi bertanya, siapa tadi ngomong gitu? Saya Rasul, ketahuilah, itulah Ismullah al-Azam, itulah nama Allah yang agung. Barang siapa yang berdoa kepada Allah berwasilah dengan doa itu, Allah pasti akan menjawab doa. Gitu ya. Terus malah ada sahabat yang ketika sholat dalam keadaan tidak setelah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, dan dia membaca hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Itu juga Nabi bertanya, tadi siapa yang membaca doa ini? Saya Rasul. Saya melihat malaikat berebut untuk mencatat. Itu Nabi mengakuinya. Itu nama takriri. Gitu ya. Nah, artinya begini, ketika seseorang melakukan amal di dalam Islam, bisa jadi sandarannya adalah apa yang diucapkan oleh Nabi, bisa jadi sandarannya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi, bisa jadi sandarannya adalah apa yang disetujui oleh Nabi. Yes, okay, boleh. Sehingga kemudian ketika melihat hadis itu luas. Tidak hanya apa yang dikatakan oleh Nabi, juga tidak hanya yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga para ulama melakukan yang ini, oke, ada dasarnya, yang ini juga oke, ada. Bisa jadi berbeda. Tetapi amalan itu, perbuatan itu memiliki sandaran kepada apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh Nabi atau apa yang disetujui oleh Nabi. Nah, sedangkan sifat itu maksudnya adalah ada hadis-hadis Nabi seperti Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, yang itu menceritakan tentang kepribadian Nabi. Ada seorang sahabat itu yang macam-macam. Ada seorang sahabat ketika ditanya oleh Nabi, menurut kamu Nabi itu bagaimana? Saya tidak tahu. Loh, kenapa kamu bertemu Nabi kok tidak tahu? Karena saking agungnya Nabi, beliau tidak berani melihat Nabi. Tidak berani melihat Nabi karena saking wibawanya Nabi selalu menunduk. Di hadapan Nabi itu tidak berani. Tapi ada seorang sahabat itu gitu. Gitu. Ya saya usah nggih bahasa saya. Rotok jenenge sensitif. Sehingga melihat Nabi itu bisa menceritakan dengan detail alis Nabi, wajah Nabi, tinggi Nabi, kulit Nabi, dada Nabi, semuanya bisa diceritakan dengan detail. Fisik Nabi ini dengan detail. Karena apa? Ya senengannya ndelok Nabi. Apapun yang dilakukan oleh Nabi itu diintek, diinjun gitu. Nabi ngopo to? Nah, cara anak saya ki kepo. Apapun yang dilakukan oleh Nabi dikepoin saya itu. Salah satu di antaranya itu Abdullah bin Umar. Ya, ketika Nabi di rumahnya Hafsah, gitu ya. Apa hubungannya Ibnu Umar dengan Hafsah? Anaknya. Hafsah dengan Ibnu Umar itu hubungannya apa? Itu sampai nyusul nginjen kok Abdullah bin Umar. Nanti itu kalau buang air itu duduknya gimana tuh? Maka di situ ada hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, Nabi kalau buang air besar itu duduknya begini, menghadap ke sini. Nah itu tapi jadi hukum. Itu saking para sahabat itu yang macam-macam. Ono sing senengane kepo karo Nabi. Wah, opo Nabi dikepoin kabeh. Sehingga bisa menceritakan Nabi dengan detail. Tapi ada sahabat itu saking wibawanya Nabi itu enggak berani melihat Nabi. Ada seorang sahabat itu unik. Orang iso turun durung weruh wajah Nabi. Enggak bisa tidur. Kenapa kamu enggak bisa tidur?
saya tidak akan tidur sebelum melihat wajah Nabi. Jadi dia berjalan kaki ke Madinah hanya ingin lihat Nabi. Nah, wes mulai turun. Ada yang begitu, macam-macam gitu kan. Dan jadi monggo lah gitu kan. Artinya kembali tadi ketika sudah bicara tentang sunnah Rasulullah, sunnah Nabi itu universal. Jangan dibatasi. Okay. Selama hadis itu atau berita yang didapatkan dari kalangan para ulama dari Nabi itu memiliki dokumentasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau memang para ulama, sepakat mengomentari itu maudhu itu palsu. Nah, yang palsu-palsu ngoten niku pun ditinggalkan. Nah, dhaif misalnya, gitu kan. Selama dhaif itu memiliki bukti, banyak para ulama yang mengamalkan, maka termasuk tadi pendapat Imam Nawawi tentang fadhailul amal. Fadilah dalam beramal, monggo. Termasuk tadi sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah sebelum maghrib. Memang sebagian ulama memasukkan itu bukan bagian dari sholat sunnah rawatib. Tetapi kalau orang kepengen melakukan, lakukan. Dan gak usah diperdebatkan. Ada yang memperdebatkan, kenapa tidak sholat sunnah sebelum maghrib? Kan orang dalilin, wah kacau kalau sudah ngomong gitu. Gitu. Padahal ada dalilnya. Jadi jangan sampai jangan sampai ngomong orang ono dalilin, padahal belum tahu kalau itu ada dalilnya. Nah gitu. Jadi hati-hati di dalam bab seperti itu. Oke, berkata Allah bisawab. Mudah-mudahan ini manfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.